Apple iPhone XR di tahun 2024 ini harganya udah sangat menarik, terutama yang versi whitelist di 3 jutaan, dan performanya juga masih lumayan oke. Yang paling penting masih disupport sama Apple juga. Jadi apakah masih worth it kah di tahun 2024 di harganya yang sekarang 3 juta? Mari kita langsung aja review. Halo guys, nama gue Sam dari StepTech dan mari kita langsung aja review Apple iPhone XR. Udah lama ya kita nggak nge-review iPhone, kayak udah setahun yang lalu. Ya, lebih tepatnya sih bulan kemarin ya, iPhone SE. Sekarang gue bakal lebih sering dari review iPhone biar lebih variasi daripada Xiaomi terus. Yang pertama, seperti biasa kita bahas dulu untuk harga dan speknya. Untuk harga ini gue beli di harga 3,8 juta. Ini tuh kondisinya True Tooth-nya hijau semua, bisa kita lihat di screenshot ini. Cuma memang ada satu yang merah, itu baterainya karena udah diganti, wajar sekali, tapi selain itu ini unit tahun 2018, jadi emailnya sudah whitelist. Baterainya aja udah diganti, nggak pakai baterai original, pakai baterai iColor, tapi gue bisa bilang baterainya cukup oke. Nanti kita bakal bahas di battery life. Kalau misalnya mau langsung ke battery life, kalian bisa skip timecode-nya ada di sini dan balik lagi ke sini. Seperti biasa, kalau misalnya kalian mau beli HP ini atau misalnya kalian ingin wallpaper servo yang ada di HP ini, gue udah taruh semua linknya di deskripsi. Dan speknya kita langsung cepat aja, dia pakai chipset Apple A12 Bionic, fabrikasi 7 nanometer, itu sama dengan 855 Snapdragon-nya. Dia punya layar sebesar 6,1 inci, IPS LCD Liquid Retina Display, 326 ppi, 828p. Masih 60 Hz, ada NFC, Face ID, Lightning USB 2.0 yang pastinya ada juga. Dan punya baterai sebesar 2942 mAh baterai, fast charging 15 watt, dan wireless charging support. Untuk packaging konten, ini sebenarnya HP hanya batangan, karena penjual itu dia sisanya full set OEM. Ini ada manual charger dan kabel, tapi semuanya itu OEM. Jadi gue nggak rekomen pakai OEM-OEM-an sih. Takutnya rusak nanti HP-nya. Mendingan beli yang MFI certified. Next, kita bahas aja langsung untuk desain dan displaynya. Pertama kita bahas desain belakang. Gue bisa bilang ini desain belakangnya masih oke banget. Terutama ini warna putihnya sangat clean banget, anti fingerprint, dan gue bener-bener rindu sama desain satu kamera ya. Kerasa lebih bersih dan elegan aja. Overall, desain belakangnya gue masih suka banget, dan gue juga agak nostalgia ngelihat logo Apple yang masih di atas daripada di tengah-tengah. Masih bagus desain belakang menurut gue. Tapi memang untuk desain depan masih keren karena dia itu kan bezelnya simetris walaupun tebal banget, jadi masih ada keren ya menurut gue, tapi memang udah mulai sedikit outdated. Karena kan HP sekarang iPhone yang base model aja udah Dynamic Island. Tapi gue bisa bilang untuk gue sendiri sih, desainnya ini masih oke untuk di depan juga. No difference. Untuk build, belakang kaca, samping terbuat dari aluminium, dan ini gripnya enak banget. 6.1 inch menurut gue untuk tangan yang besar kayak gue, ini sweet spot enak banget, one-handed masih cukup nyaman. Dan untuk visibilitas di bawah sinar matahari, HP ini IPS LCD, jadi nggak bisa terang banget, hanya sampai 600 nits. Bisa kita lihat di kondisi sedikit gelap sekalipun, itu kalau kondisinya tuh berawan cuacanya, layar udah agak sedikit gelap, tapi masih usable lah. Cuma gue bisa bayangin kalau misalnya kondisi cahayanya terang banget, itu bakal mulai struggling. Tapi kalau misalnya dibanding sama iPhone SE sih, iPhone XR menurut gue masih lebih terang layarnya. Untuk komparasi, gue bakal sedikit komparasi dengan iPhone SE dan beberapa HP Android di harga yang sama ya, karena kan ya biar fair aja. Display quality gimana? Pertama rilis HP ini banyak kontroversi karena displaynya di bawah 1080p. Masa 10 juta di bawah 1080p? Tapi ternyata walaupun dia hanya 828p, kualitasnya bagus. Kalau bisa kita lihat itu B-roll-nya tuh HDR content, jadi HDR-nya nyala, bagus banget. View angle untuk IPS one of the best, dan layar masih nyaman kalau untuk dilihat. Masih vibrant, jernih, dan lumayan sharp. Cuma memang yang agak kelihatan tua tuh hitamnya aja, karena ini kan bukan AMOLED, jadi warna hitam tuh kurang sepekat AMOLED, even HP murah sekalipun. Dan untuk keyboard atau haptic, keyboard gak ada masalah sama sekali untuk ngetik. Cuma memang karena ini chipsetnya udah agak sedikit tua, kalau misal kalian ketika cepet, misal kita buka Tokopedia terus buru-buru ngetik, itu bakal ada sedikit struggling, kayak ngejar dulu ketiknya baru dia responsif. Itu sih bukan dari layar, tapi lebih dari chipsetnya kayaknya udah mulai struggling di iOS 17. Untuk haptic bisa dibilang ini masih bagus banget. Haptic sih dari zaman iPhone XR sampai sekarang nggak ada bedanya ya. Masih enak, masih bulat, dan masih one of the best. Masih enak banget lah. Hapticnya ini di harga 3 jutaannya pasti dibanding sama Android masih yang terbaik. Dan untuk biometrik, HP ini yang pastinya pakai Face ID, dan kecepatan Face ID lumayan cepat, bisa kita lihat. Sangat cepat, sangat akurat, dan yang pastinya aman banget. Jadi untuk Face ID nggak ada masalah sama sekali untuk unit gue. Next kita bahas untuk audio quality dari HP ini, yang menurut gue masih oke banget. Pertama kita bahas audio quality via
3.5mm to Lightning. HP ini kualitas headphone jacknya atau adaptornya lumayan bagus ternyata. Gue lumayan surprise. Dia memang amplifiernya nggak bisa keras banget ya. Hampir semua HP Apple dia amplifiernya kurang powerful. Even iPhone 14 Pro Max gue itu gue colok pakai IEM Truth Ear Hexa. Nggak berat-berat banget itu, nggak powerful banget. Tapi untuk suaranya sendiri nih masih oke banget. Dia suaranya khas Apple ya. Dia pakai suara yang lebih ke arah balance, sedikit warm. Jadi lagu kerasa fun, dan gue ngedengerin lagu Sunny dari Yorushika kerasa enak, separasi bagus, sound system masih oke, dan suara Yorushikanya masih kerasa crispy dan enak didengar. Overall sih ini masih bisa mempertahankan sound signature dari Truth Ear Hexa dengan sedikit bumbu bass yang gue lumayan suka. Dan untuk speakernya gimana? Oh, ini speakernya masih bagus banget guys. Kalau misalnya mau dibandingin sama kayak Poco F5 atau Poco F4 atau iPhone SE, ya ini lebih bagus lah. Dia walaupun di earpiece speakernya tapi balance, bisa keras, dan dia tuh memang lebih fokus ke instrumen atau ke mid range. Jadi vokalnya sedikit di belakang tapi masih kedengaran dan masih jernih dan bulat kok. Bassnya juga kerasa enak. Ini nih, untuk lebih detailnya, gue rekomend semua biasanya pakai headphone biar bisa ngedengerin suaranya lebih detail. Check it out guys. Next kita bahas kameranya, yang gue bisa bilang masih oke banget juga. Untuk referensi aja, dulu gue tuh tahun 2018 pakai HP ini untuk HP utama nge-record video di YouTube channel ini. Jadi kan bisa bayangin ini kameranya memang masih sangat bagus. Untuk kamera belakang kita cepet aja, dia sebesar 12 megapiksel, ada optical image stabilization, maksimum recording 4K 60 fps, tapi stabilisasinya lebih buruk dari 1080p 60 fps. Sedangkan kamera depan dia hanya 7 megapiksel dan hanya bisa nge-record sampai 1080p 60 fps, yang cukup oke lah di harganya di tahun 2024. Nah, kualitas fotonya bagaimana? Ini kita sambil dibandingin dengan iPhone 14 Pro Max dan HP Android lainnya. Kualitas rear kamera sih ini menurut gue masih oke banget. Dia nge-produce gambar yang natural, enak dilihat, agak sedikit warm, dan kontras yang baik. Malah menurut gue even dibanding dengan iPhone 14 Pro, karena ini HP Apple yang lama, processingnya kerasa gak seagresif 14 Pro. Kadang-kadang 14 Pro suka sedikit over sharpen, di XR agak sedikit lebih soft yang somewhat gambar jadi lebih natural. Tapi sih masih lebih bagus 14 Pro in general. Ya wajar lah, beda harga, beda generasi. Tapi overall ini XR untuk harganya, gue bisa bilang one of the best. Kalau misalnya mau dibandingin sama Poco F5 atau HP lainnya sih, ini bisa bersaing malah melampaui HP tersebut. Bagaimana untuk selfie-nya? Selfie-nya ini natural, nggak ada filler nggak jelas. Kok filler sih, emangnya anime episode? Filter nggak jelas maksud gue. Jadi benar-benar true to natural. Dia bisa ngambil foto di belakang sinar matahari dengan baik juga. Bisa kita lihat tuh muka gue masih kelihatan dengan bagus dan masih bisa nangkep background juga cukup oke. Jadi nggak over exposure gitu. Ya ini untuk selfie HP ini masih oke banget. Gue ngerti sih kenapa HP ini masih banyak banget yang pakai ya. Banyak banget orang yang pakai iPhone XR, malah yang masih pakai iPhone XR dari rilis, yang baru beli sekarang pun ada gitu. Jadi gue ngerti kenapa, karena ini HP masih solid banget ya, harga 3 jutaan. Dan untuk video recording gimana? Solid banget menurut gue. Bisa kita lihat itu sedikit sampel aja gue record di 4K 60 di dalam mobil. Stabilisasi not the best, tapi quality sih bisa dapat kira-kira sekitar 90%-nya iPhone 14 Pro ya. Sangat impresif ini ya. iPhone memang kualitasnya bagus banget. Kalau dibanding sama iPhone SE, gue bisa bilang lebih bagus HP ini daripada iPhone SE kualitas videonya. Ya untuk lebih detailnya ini dia video tesnya, gue record pakai 4K 60 dan 1080p 60. Dan nanti kalian bakal lihat untuk 1080p 60 itu lebih bagus stabilisasinya. Ya, ini dia sampelnya pakai kedua resolusi tersebut. Check it out. Oke, ini dia video recording pakai resolusi 4K 60 fps seperti biasa di Alusius Batu Nunggal. Dan ya kayak gini kualitasnya, pretty good. Ini iPhone XR masih bagus banget menurut gue dibanding sama iPhone S yang kemarin gue review juga. This is much better. Stabilisasi lebih bagus dan overall kualitas juga lebih oke menurut gue. Langsung kita switch ke 1080p 60 yang bagus juga nih. Nah ini 1080p 60 dan lebih bagus juga kualitasnya. Dynamic range oke, dan iPhone sih menurut gue 10R ke atas masih bagus banget ya, apalagi harga sekarang 3 juta.
Ini buat HP secondary, foto, video sih mantap sekali. Anyway, kita langsung aja moving on ke gaming. Dan gue bisa bilang juga ini mic-nya bagus. Ya, kita switch ke gaming. Let's go, balik studio. Oke, dan moving on ke gaming performance HP ini. HP ini pakai Apple A12 yang kalau nggak salah, correct me if I'm wrong, itu equivalent dengan standar G855. Bisa dibilang HP ini untuk gaming performance masih oke banget, bisa kita lihat. Itu gamingnya masih bagus, main Honkai Star Rail di settingan medium setting, 60 fps. Dia frame rate-nya cenderung tinggi, tapi memang awal-awal tuh agak sedikit stutter karena masih loading. Tapi kalau misalnya setelah beberapa lama, sayangnya HP ini mulai kerasa panas. Ini HP-nya cukup cepat panas, gue bisa bilang. Jadi tanpa throttling yang terjadi, dan FPS bakal turun ke sekitar 20 lebih, 20, 25, 30 fps, dan starternya makin banyak. Gue curiga juga ini starternya ada gara-gara RAM yang kecil ya. Ini RAM-nya cuma 3 GB, jadi mungkin agak struggling juga untuk main Honkai Star Rail. Overall sih, tapi untuk main Star Rail sendiri, karena bukan game action, hanya turn-based, masih sangat enjoyable dan gak ada masalah. Kalau misalnya kalian mau HP ini nggak cepet panas main Star Rail, kalian bisa di latar kiri aja dengan FPS 30, itu yang pasti bakal lebih awet. Tapi overall sih ini untuk main game berat kayak Star Rail, oke banget, dan yang pasti untuk Genshin juga gue bisa bilang di low setting masih playable. Untuk game rhythm gimana? Oh, ini enak banget HP. Gue dulu pas pakai HP ini memang dipakai untuk main game rhythm. Karena kan ini HP-nya kecil, jadi untuk jempol player kayak gue nyaman sekali. Itu gue main lagu Bandori seperti biasa, Tokimeki Experience, dan itu gue banyak note missing karena gue tuh nge-recordnya di belakang kamera, jadi agak ada delay kan kamera iPhone gue sama iPhone XR ya. Tapi overall untuk touch sendiri sangat responsif seperti HP Apple lainnya dan nyaman sekali. No problem untuk main game rhythm. Next, kita bahas untuk UI-nya bagaimana. Kalau misalnya kita ke settings, bisa kita lihat, kita ke general dan kita ke system, atau about, sorry. Di sini sudah di iOS 17.2.1, yang paling baru, dan gue tuh dapet modelnya tuh yang JA, ya, yang JA. Jadi JA itu, gue lupa lagi, JA itu, aduh lupa lagi gue, bukan Amerika Utara kan, satu lagi, lupa lagi, pokoknya bukan Jepang. Jadi untuk kamera masih silent, dan untuk support sendiri sepertinya HP ini masih bisa disupport sampai 1-2 tahun ke depan kalau nggak salah. iOS 18 terakhir gitu, aku lupa lagi, gue lupa lagi. Kalau misal kalian tahu mungkin bisa komen di bawah, sorry. Kalau nggak salah kan iPhone X tuh 17 terakhir ya, kayaknya iya deh, kayaknya 18 tuh terakhir HP ini kayaknya ya. Sorry kalau misalnya gue salah, bisa komen di bawah, tapi at least dia masih pakai OS yang terbaru walaupun dia umurnya udah 6 tahun. Gak kerasa ya guys, ini HP udah lumayan tua. 2018 ini rilis. Dulu ingat banget gue HP Inter kayak gini, kan dulu kan gak ada blok-blokan email ya. Inter kayak gini gue dulu beli 11 juta 18 GB. Sekarang kalian mau beli iPhone 15 128 GB harganya 15 juta resmi. Makin mahal Apple ya makin tahun. Anyway, gimana untuk UI performance-nya? Gue bisa bilang, UI performance memang gak secepat iPhone 14 Pro Max atau HP iPhone zaman sekarang kayak iPhone 13 atau even iPhone 12 gak secepat HP tersebut. Karena HP ini kan generasinya iPhone XS dan teman-teman ya. Jadi kalau dibandingin sama iPhone 11 sekalipun, HP ini memang gak secepat HP tersebut. Bisa dibilang ini 80% performance-nya bisa didapetin dari iPhone 14 Pro Max. Untuk launch aplikasi masih kerasa smooth, masih kerasa konsisten, tapi gue udah mulai ngerasa kadang-kadang HP-nya itu kayak kejar-kejaran sama animasinya, if you know what I mean. Kayak ngetik keyboard itu kadang-kadang kejar-kejaran. Terus kalau misalnya kita buka Tokopedia dan kita scroll cepet, kadang-kadang dia scrollnya telat, responsnya karena si CPU-nya belum sempat nge-load. Tapi overall sih masih cukup smooth. Dan kalau misalnya dibandingin sama iPhone SE 2022, memang jauh lebih cepat di HP tersebut. Kalau misalnya dibandingin sama Poco F4, F5, lebih cepat dari HP tersebut. Tapi bisa dibilang ini masih cukup cepat di harganya, dan untuk iPhone yang umurnya 6 tahun, ini masih lumayan cepat menurut gue. Ya bisa dibilang ini seperti 90% performance Poco F5 lah. Bisa dibilang seperti itu. Dan yang terakhir, mari kita bahas aja untuk battery life HP ini. Jadi, HP ini tuh punya battery life, tadi kan udah dilihat juga di awal video, dia tuh battery health-nya untuk pakai baterai iColor di 89%, dan ini tuh baterainya diganti di tahun 2020, jadi udah 4 tahun. Ini baterai masih cukup awet, dan gua tes juga ini masih awet loh surprisingly. Masih bisa bertahan 1 hari dengan screen on time sekitar 5-5,5 jam, atau 6 jam even kalau misalkan pemakaiannya enteng, atau medium usage, nonton video, sosial media, dan sedikit ambil foto. Itu masih bisa dapat sekitar 5-5,5 jam, dan baterainya tuh nggak drop loncat-loncat, dia baterai masih konsisten, dan overall sih nggak ada masalah untuk baterai. Oke, dan untuk baterai menurut gue masih solid, cuma memang ini charging speed-nya ultra slow, belum bisa fast charging.
15 volt menurut gue ini udah outdated banget sih. Thumbs down for Apple. Dan sebelum kita masuk ke konklusinya, kita bahas kelemahan dan impresi gue dengan HP second yang gue dapetin. Pertama untuk kelemahan. Kelemahan HP ini pastinya yang paling besar dari performanya. Menurut gue ini performanya udah mulai kerasa agak lambat. Tapi hanya itu aja sih. Di harga segini sih iPhone XR masih oke banget, dan kita langsung aja ke impresi unit yang gue dapetin. Unit gue tuh ada sedikit minus karena ini layar original, jadi memang layarnya tuh ada sedikit kayak burn in atau shadow, gue nggak tahu namanya apa. Nah, kelihatan kan di bagian kiri nih, kayak patternnya kayak gini, ada sedikit burn in, kayaknya udah layar tua. Tapi selain itu ini cukup oke, hanya ada beberapa scratch di layar dan overall badan kerasa smooth. Dan gue bisa bilang ini unit yang gue dapat agak hoki, dia semuanya original. Gue udah cek di Trio Tools, itu semuanya tuh partnya tahun 2018. So that's pretty neat. Jadi untuk unit yang gue dapat cukup oke lah. So langsung aja kita ke konklusinya. Overall, gue ngerti kenapa HP ini masih sangat populer, apalagi di kalangan kelas medium ke bawah, karena HP ini tuh di harganya memang masih sangat worth it. Performance masih oke, kamera masih absolutely amazing, untuk entertainment masih bagus banget, speakernya masih sangat baik, dan OS-nya pun masih cukup cepet. Even gak secepat HP-HP lain zaman sekarang, tapi masih plenty cepet. Jadi untuk konklusinya, gue rekomen HP ini di tahun 2024, masih rekomen di harga 3 jutaan. Kalau misal kalian nyari HP secondary, gue lebih rekomen lagi. Tapi kalau misal kalian nyari HP ini untuk HP utama, masih bisa. Tapi sih, kalau misal kalian gak terlalu peduli sama Apple, mendingan ke Android aja karena lebih worth it price to performance-nya. Cuma memang kalau misal kalian ingin beli iPhone XR kayak gini atau any other iPhone, kalian harus hati-hati ya. Pastiin seller itu bener, pastiin cek-cek semua, tanya-tanya semua Trio Tools-nya gimana, production date kapan, emailnya gimana, semua tanyain A sampai Z biar nggak nyesel. Karena beli iPhone second tuh gue bisa bilang salah satu hal yang agak mengerikan karena bener-bener tricky. Banyak banget yang ditipu sama banyak banget yang diganti part. Bener-bener tricky lah nyari iPhone second tuh. Nyebelin banget, nggak kayak Android. Jadi kalian harus bener-bener ekstra teliti daripada nyari Android second, karena beda banget. Harus teliti. Kalau ingin aman sih kalian bisa beli X iBox, tapi kalau misalnya kalian ingin beli X Intel yang whitelist kayak gini, pastiin dia production date-nya tuh whitelist dan pastiin semuanya tuh aman. Cuma segitu aja saran dari gue, dan cuma segitu aja videonya. Thanks for watching. Kalau misalnya kalian mau HP ini atau ingin wallpaper, gue tahu semua di deskripsi. Jangan lupa dan subscribe. Kita ketemu lagi minggu depan untuk review lainnya. Bye!